Perkenalkan, nama saya Cecilia Montelalu dari jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi Manajemen Bisnis. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kredit. Kredit berasal dari bahasa Yunani krideir yang berarti kepercayaan. Secara umum, kredit berarti kemampuan untuk memberikan pinjaman dengan suatu janji yang akan dibayar sesuai dengan waktu yang disepakati. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, kredit juga merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kemudian, unsur-unsur kredit. Yang pertama, kepercayaan. Kepercayaan berarti sebuah keyakinan pemberi kredit kepada penerima kredit dalam memberikan pinjaman, baik itu uang, jasa, barang, dan objek kredit lainnya. Keyakinan tersebut berupa rasa yakin bahwa barang yang dikreditkan akan diterima kembali di waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua, kesepakatan. Kesepakatan sebagai unsur kredit dituangkan di dalam sebuah kontrak bisnis. Kontrak ini berupa perjanjian ditandatangani oleh dua belah pihak. Isi kesepakatan adalah hak dan kewajiban pemberi dan penerima kredit. Selain itu, kesepakatan ini berisikan tentang jumlah pinjaman, tenor, sampai ketentuan jika sampai terlambat bayar. Misalnya, besarnya denda, biaya administrasi, hingga pengambilan jaminan pasca kredit lunas. Yang ketiga, jangka waktu. Jangka waktu dalam unsur kredit berarti masa pengambilan kredit. Kredit umumnya dibayar dengan cara cicilan. Umumnya pembayaran cicilan dilakukan setiap sebulan sekali di tanggal yang sudah ditentukan dalam unsur kesepakatan. Yang keempat, risiko. Risiko kredit pertama terjadi karena debitur dengan sengaja tidak membayar cicilan meski mampu melakukannya. Sementara itu, risiko kerugian kedua terjadi ketika debitur memang tidak bisa membayar karena hal yang di luar kendali. Contohnya adalah ketika debitur terkena dampak bencana sehingga mempengaruhi kemampuannya dalam membayar kredit. Potensi risiko ini sangat dipengaruhi oleh tenggang waktu pengembalian. Jika pengembalian semakin panjang, maka risiko tidak tertagih akan semakin besar. Hal ini berlaku sebaliknya jika tenor kian pendek. Kian pendek, faktor risiko juga lebih minim. 5. Balas jasa. Keuntungan ini merupakan unsur yang disebut sebagai balas jasa. Keuntungan ini juga berfungsi sebagai pendapatan atas pengelontoran kredit tersebut. Bank konvensional mendapatkan unsur balas jasa ini dengan sebutan bunga. Selain itu, ada biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah sebagai pendapatan lainnya. Yang keenam, kreditur. Unsur kredit pasti tidak akan lepas dari kreditur di dalamnya. Kreditur ini bisa berupa individu, organisasi, atau badan usaha yang berperan sebagai pemberi utang atau kredit. Pemberian kredit ini bisa kepada perorangan hingga badan usaha yang memerlukan pinjaman dana. Yang ketujuh, debitur. Jika kreditur adalah pihak pemberi pinjaman, debitur merupakan pihak yang menerima utang atau pinjaman. Jika kredit dalam bentuk pinjaman dari lembaga keuangan, debitur bisa juga disebut sebagai peminjam. Disebut sebagai peminjam. Yang ke-8, jaminan. Jaminan sebagai unsur kredit bisa berupa barang dengan nilai di atas jumlah yang dipinjamkan. Misalnya saja, jika debitur meminjam uang senilai 10 juta, tentu jaminan yang diberikan harus memiliki taksiran nilai di atas tersebut.
Jaminan ini berguna sebagai agunan jika terjadi masalah berupa kredit macet. Secara otomatis, aset yang dijaminkan akan diambil alih pemberi kredit. Yang kesembilan, kelayakan. Unsur kredit selanjutnya adalah kelayakan, di mana tujuannya sebagai pengukur kemampuan seseorang dalam membayar. Kelayakan ini bisa dilihat dari besarnya jumlah pendapatan yang dimiliki. Semakin besar pendapatan dan sifatnya tetap, maka risiko mengalami kredit macet dinilai lebih rendah. Selain itu, kelayakan peminjam bisa dilihat dari bagaimana riwayat utangnya. Kemudian fungsi kredit. Yang pertama, meningkatkan daya guna uang. Daya guna uang semakin bertambah apabila digunakan oleh masyarakat. Karena itu, bank tidak hanya menyediakan layanan simpanan. Layanan pinjaman diluncurkan agar uang tetap produktif dan menghasilkan keuntungan bagi bank. Yang kedua, meningkatkan peredaran uang. Untuk kredit usaha digunakan untuk mengadakan barang dan jasa suatu bisnis. Jika bisnis telah memiliki produknya, mereka bisa melakukan transaksi perdagangan bersama konsumennya. Alhasil, peredaran uang di suatu wilayah pun bertambah berkat pemanfaatan kredit tersebut. Yang ketiga, memotivasi kemajuan usaha. Rata-rata pengusaha langsung mundur ketika mereka mengetahui jumlah modal bisnis yang dibutuhkan tidak sedikit. Layanan kredit berfungsi untuk memotivasi pengusaha dalam memajukan bisnisnya. Mereka tidak perlu menunda pengembangan bisnis karena bisa meminjam sejumlah dana dahulu. Yang keempat, meningkatkan daya guna barang produksi. Salah satu alasan masyarakat membutuhkan kredit adalah mengembangkan produknya. Bantuan kredit dari perbankan berguna sebagai modal untuk meningkatkan kualitas produk. Pengusaha bisa menggunakan bahan baku dengan mutu terbaik sehingga daya guna barang pun bertambah. Kemudian, yang kelima, meningkatkan stabilitas ekonomi. Kredit juga digunakan untuk penyaluran barang ekspor hingga ke pasar luar negeri. Devisa atau hasil ekspornya masuk ke dalam penghasilan negara. Alhasil, stabilitas ekonomi meningkat karena kegiatan ekspor ini. Tidak hanya itu, Indonesia juga makin kompetitif di pasar internasional. Berikutnya, tujuan kredit. Yang pertama, mendapat keuntungan dari bunga melalui bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang diberikan kepada nasabah. Yang kedua, baik untuk investasi. Yang kedua, membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan, baik untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, debitur bisa mengembangkan usahanya. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dalam meringankan mereka dalam membuka lahan pekerjaan bagi masyarakat. Kemudian jenis-jenis kredit. Yang pertama, kredit investasi. Jenis kredit ini tergolong dalam kredit produktif, yakni diajukan untuk kegiatan produksi, investasi, atau menjalankan usaha. Kredit investasi ditujukan kepada perusahaan untuk menjalankan kegiatan investasinya. Yang kedua, kredit usaha rakyat atau KUR. KUR merupakan program pemerintah untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam mendapatkan modal bisnis. Program ini hadir sejak 2007 dan bertujuan agar masyarakat tidak perlu bingung mencari sumber dana untuk menjalankan usahanya. Yang ketiga, kredit modal kerja atau KMK. Pada dasarnya KMK mirip seperti kredit
kredit investasi karena sama-sama ditujukan kepada perusahaan. Perbedaannya terletak pada jangka waktu yang diberikan dalam melunasi kreditnya. KMK digunakan untuk membiayai kebutuhan perusahaan secara jangka pendek seperti pembayaran utang, pemberian gaji karyawan, pengadaan stok barang, dan lain-lain. Yang keempat, kredit perumahan. Bank juga menyediakan kredit perumahan untuk membantu nasabah yang ingin memiliki properti seperti rumah, ruko, gedung, dan sebagainya. Anda harus menyediakan jaminan berupa sertifikat rumah atau bentuk aset lainnya untuk memperoleh pinjaman ini serta melalui proses wawancara bersama pihak bank. Dana kredit tersebut langsung dibayar untuk melunasi biaya pembelian rumah dan Anda cukup melunasi cicilannya sesuai kesepakatan. Yang kelima, kredit kendaraan bermotor. Sesuai namanya, kredit kendaraan digunakan untuk membeli modal transportasi pribadi beroda 2 atau 4 kecuali truk. Anda bisa membeli kendaraan baru atau bekas berbekal dana dari kredit ini. Jaminan atau agunan adalah aset atau barang berharga milik pihak peminjam yang dijanjikan atau dititipkan kepada pemberi pinjaman sebagai tanggungan atau jaminan atas pinjaman yang diterima jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman atau memenuhi kewajiban peminjam tersebut. Penilaian kredit. Penilaian kredit adalah suatu kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan analisa terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kelayakan berkas atau surat atau data permohonan kredit calon debitur hingga dikeluarkannya suatu keputusan apakah kredit tersebut diterima atau ditolak. Penilaian kredit dalam bank ada beberapa aspek, yaitu yang pertama aspek yuridis atau hukum, yang kedua aspek pasar dan pemasaran, yang ketiga aspek keuangan, yang keempat aspek teknis atau operasi, yang kelima aspek manajemen, yang keenam aspek sosial ekonomi. Kemudian penyelesaian kredit macet. Yang pertama, persyaratan kembali. Pertama, dalam cara mengatasi kredit macet adalah meminta persyaratan kembali. Syarat-syarat seperti jangka waktu, jadwal pembayaran, dan lain-lain dapat dirundingkan untuk diubah sesuai dengan kemampuan debitur yang baru. Namun, nilai besaran pembiayaan maksimal dari kredit tersebut tidak dapat diubah. Kemudian yang kedua, penjadwalan kembali. Selanjutnya, salah satu cara mengatasi kredit macet yang patut diajukan yaitu menjadwalkan kembali tanggal waktu membayar cicilan maupun utang. Kreditur dapat memperpanjang tenggang waktu pelunasan utang oleh debitur sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, penataan kembali. Cara terakhir dalam mengatasi kredit macet adalah dengan menatanya kembali. Maksudnya, pemberi kredit akan meringankan utang Anda dengan langkah mengubah sisa pelunasan menjadi pokok kredit baru sampai dengan persyaratan dan penjadwalan ulang. Beban suku bunga pun dapat dikurangi dalam metode ini. Untuk yang tidak mampu melunasi utang setelah segala usaha telah dikerahkan bersama, kreditur dapat menghilangkan suku bunga sekaligus sehingga debitur hanya membayar sisa utang pokok saja. Demikianlah saya sudah memaparkan materi tentang kredit. Terima kasih.